Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat teman-teman kelas 8? Pastinya sehat dong. Dan tetap jaga kondisi, tetap semangat, dan tetap banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit corona ini agar kita cepat berkumpul seperti biasa di kelas di SMP Lab School VIP UMJ. Amin Allahumma amin. Baik, pembahasan pada hari ini mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia kita teruskan eh, minggu lalu. Kita teruskan yang minggu lalu, yaitu membahas tentang struktur teks berita. Nah, teman-teman bisa lihat sama-sama kita lihat mengenai struktur teks berita ada di halaman buku paketnya, boleh dibuka silakan. Ada di halaman 12. Boleh silakan, ayo sama-sama kita buka kembali ya. Halaman 12 mengenai struktur teks berita. Baik, kita bahas satu-satu. Kemarin kita sudah bahas mengenai teks berita. Nah, sekarang kita bahas apa itu struktur. Struktur itu adalah bagian-bagian dari teks berita. Itu yang disebut dengan struktur. Jadi struktur itu apa? Bagian-bagian dari teks berita. Contoh, struktur misalnya nih, struktur sepeda. Sepeda itu ada strukturnya. Apa saja strukturnya? Ada stang sepeda, ada batang sepeda, ada ban sepeda, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan struktur. Nah, ini pun sama halnya seperti struktur sepeda tadi. Jadi teks berita mempunyai struktur tersendiri, yaitu ada di halaman 12 di buku paket. Silakan sambil diperhatikan, sambil menyimak video pembelajaran ini. Baik, kita bahas lagi judul berita. Judul berita, coba teman-teman dibuka halaman 12 atau 13, di situ sama, samping-sampingan. Nah, di situ yang pertama ada judul berita, sama seperti yang ada di slide. Nah, ini nih, ada judul berita. Jadi yang pertama itu ada judul berita. Judul berita, kalau teman-teman baca di buku paket halaman 13, harus menggambarkan inti terpenting berita. Jadi judul itu adalah hal-hal yang terpenting yang tergambar dari berita. Nah, di sini judul ditulis singkat. Jadi judul nggak boleh kemana-mana. Harus singkat, harus baik, gitu. Harus mewakili apa yang menjadi catatan dari isi berita. Kemudian apa lagi? Padat. Artinya tidak bertele-tele. Singkat, padat, dan menarik. Nah, gitu kira-kira. Nanti kita lihat contoh dari teks berita. Kemudian berikutnya, judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Jadi orang lain, masyarakat luas, ketika ingin membaca berita yang kita tulis, harus apa? Tadi harus menarik. Nah, misalnya, corona menguasai tempat atau provinsi A. Nah, itu kira-kira. Jadi orang lain mau menarik, mau membaca berita corona kita, yang kita buat itu orang lain mau baca.
Nah, gitu kira-kira. Jadi harus menarik semenarik mungkin. Gitu. Kemudian apa lagi? Judul harus dibuat semenarik mungkin, tadi sudah ya, sehingga pembaca tertarik untuk membaca berita. Nah, kalau nggak tertarik, kalau nggak menarik judulnya, mau siapa yang mau dibaca, mau siapa yang mau baca kan begitu ya. Hal ini karena membaca berita, isi berita, pembaca akan melihat judul berita. Berikut terlebih dahulu. Nah, artinya apa sih yang membuat judul berita menarik? Ya, yang jelas judul berita itu berisi tentang inti berita. Nah, kemudian apa saja nih pada dasarnya? Nah, di berikutnya, bacaan berikutnya coba diperhatikan halaman 13-nya. Pada dasarnya judul berita mempunyai beberapa fungsi. Pertama, menarik minat pembaca. Artinya biar orang lain itu mau baca. Kemudian merangkum isi berita. Jadi rangkuman dari isi berita. Melukiskan suasana berita. Jadi gimana sih isi berita itu? Kemudian mudahkan pembaca. Artinya orang lain atau si pembaca itu memudahkan untuk membaca berita tersebut. Kemudian memberi identitas. Memberi identitas itu artinya bisa tahu berita tentang apa sih ini. Kok ini dituliskan dalam berita kan begitu ya. Artinya memudahkan. Kemudian untuk kepentingan surat kabar atau umumnya. Artinya untuk memberitakan ke masyarakat luas yaitu harus tahu. Dari intinya sudah tahu. Oh, corona sekarang sudah tersebar berapa banyak di Indonesia. Nah, gitu kira-kira. Kemudian berikutnya, setelah judul berita, kita masuk ke berikutnya, yaitu lead atau teras berita. Nah, kalau di lead itu apa? Paragraf pertama, sebuah berita isinya tentang hal-hal menarik. Paragraf pertama. Ingat, paragraf pertama. Nah, di sini isi berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa yang diberikan. Artinya isinya, kemudian dalam berita tersebut itu, terus kemudian mengenai isi atau pembuka biasanya. Lead itu tubuh berita itu pembuka. Gitu. Terus kemudian apa? Isi di sini teras berita disebut lead ya. Merupakan paragraf pertama sebuah berita. Nah, itu ya. Kalau di buku paket ada di halaman 13 itu ada lead atau teras berita. Nah, sekarang kita bahas teras berita ya. Teras berita disebut lead, merupakan paragraf pertama sebuah berita atau pembuka tadi, berita pembuka. Lead merupakan bagian penting dan juga bagian tertulis dalam sebuah berita yang memudahkan pembaca memahami bagian yang terpenting dari keseluruhan isi berita. Jadi gimana caranya kita memudahkan, kita memberikan sebuah kata-kata pembuka dari berita tersebut. Apa saja biasanya yang ada di dalam lead atau di teras berita? Pertama, terdiri dari satu kalimat atau lebih, tapi sebaliknya tidak lebih dari 3 kalimat. Artinya ada sebuah kalimat, tapi ada isinya tertentu. Apa di sini? Terdiri dari 30 atau 45 kata, satu paragraf lah. Terus kemudian mengandung inti terpenting dari berita. Artinya hal-hal terpenting. Hal-hal yang penting dari berita itu tuh apa? Gitu. Misalnya tadi, berita tentang corona. Apa yang terpenting dari corona itu? Kemudian berikutnya lengkap, padat, dan singkat. Nah, jadi berikutnya, mohon maaf tadi. Nah, berikutnya itu melukiskan suasana berita. Nah, artinya gimana caranya orang tersebut itu nggak pernah